Assalamualaikum sahabat Dermawan, balik lagi sama Desi di Masjid Pesantren Yatim Tahfiz Pasir Biru. Nah, alhamdulillah sahabat, hari ini kita mau ngobrol sama Kang Asep Ridwan selaku penanggung jawab pembangunan Masjid Pesantren ini. Yuk terus ikutin keseruan kita ngobrol seputar masjid ini. Nah sahabat Dermawan, kita sudah berada di lantai 2 Masjid Pesantren ini. Kelihatannya ini area untuk sholatnya ya Kang ya? Ya, kebetulan lantai 2 ini yang tadi disebutkan bahwa ini rencananya akan 2,5 lantai. Dan ini tepat berada di lantai 2 dan yang ini adalah yang dimaksud setengah lantai tersebut. Jadi bisa dikatakan ini sebagai lantai 3 tapi tidak full luasnya seluruh bangunan, tapi setengah. Nah ini 2,5 lantai. Dan area ini lantai 2 dan lantai yang setengah ini, lantai 3 ini nanti yang akan diperuntukkan khusus untuk area masjidnya, area tempat sholatnya begitu. Nah untuk lantai 2 ini kan masih banyak bambu-bambu. Karena apa ini Kang? Kebetulan bambu-bambu ini kan namanya itu bambu belandar. Bambu belandar ini difungsikan untuk menahan coran balok dan lantai 3 ini. Kebetulan 2 minggu ke belakang balok dan lantai 3 ini baru selesai pengecoran, jadi belum bisa dibongkar karena pasti harus menunggu corannya benar-benar sampai kering, coran lantai 3 dan baloknya begitu. Oke, nah ini kan tadi udah kita sebutin karena ada pengecoran setengah lantai ke atas. Nah untuk yang saya salah fokus, gagal fokus. Ini di depan kita banyak kayu-kayu ya, kaso. Nah, ini kenapa masih dipasang kaso Kang Ridwan? Nah, kalau misalkan yang dikatakan Teh Desi, kenapa sih salpok sama kaso-kaso yang ada di depan ini masih dipasang banyak? Boleh sambil dilihat, ikutin saya. Jadi kaso-kaso ini sebenarnya diperuntukkan untuk penyangga tiang karena ini akan dilaksanakan pengecoran insya Allah malam ini. Mudah-mudahan pengecorannya nanti berjalan lancar. Kemudian tujuannya untuk apa sih kok banyak kaso terus dipasang banyak kayak sampai disilang-silang gitu. Nah tujuannya itu untuk menyangga nanti coran tiangnya karena kan ini tiangnya tinggi, ada yang 4,6 meter, ada yang 5,1 meter. Kenapa dipasang banyak? Supaya nanti ketika dilaksanakan pengecoran, tiang ini ketika masuk coran ke dalam besi itu, papan berkisting, tidak goyang. Jadi tiang itu sudah sesuai seperti ukuran yang sebelumnya telah disesuaikan. Jadi lurus. Kalau misalkan tidak dipasang kaso seperti ini, ada kemungkinan nanti tiangnya tidak tegak lurus tapi bisa aja sampai miring karena misalkan goyang, karena pas misalkan pengecoran itu kan lumayan coran betonnya itu kuat juga dan banyak, itu pasti berat gitu. Makanya ini belum dipasang karena akan dilaksanakan pengecoran. Dan nanti juga pasti lebih dari 1 minggu baru bisa kayu-kayu ini dilepas begitu sahabat. Berarti ini mau diadakan pengecoran ya malam ini, malam 24 Februari 2024 sampai dengan selesai. Nah Masya Allah. Kang Ridwan, aku mau nanya, ini kan di antara kaso-kaso ini ada satu area yang menjolok ke atas, ke depan. Nah boleh dijelasin nggak Kang, itu area apa? Nanti kalau misalkan ini kan agak menjorok, tidak lurus dengan misalkan tiang-tiang atau lantai yang ini tidak lurus, menjorok ke depan. Nah ini nanti diperuntukkan untuk mihrab ya sahabat. Diperuntukkan untuk mihrab, kurang lebih panjangnya sekitar 8 meter dan untuk area kesini ke belakangnya kurang lebih itu ada 1,5 sampai 2 meter begitu. Nah di sini nanti akan diperuntukkan untuk imam, untuk mimbar, misalkan untuk penceramah, nanti di sebelah sini areanya. Boleh dilihatnya sih. Nah di sini ini nanti tempat mihrabnya sebelah sini. Berarti nanti kiblat kita sholat ke arah sana ya, Insya Allah. Nah untuk lantai 2 cukup kayaknya ya Kang Ridwan. Oh iya, ada satu yang kelewat. Di lantai 2 ini khususnya tiang-tiang yang 3 ini juga tingginya itu tidak semua sama. Jadi
di lantai 3 ini khususnya sekarang yang akan dilakukan pengecoran itu ada 3 tiang yang sudah selesai dicor bertepatan dengan pengecoran lantai 3 dan baloknya. Kemudian ada 10 tiang yang berukuran tinggi 5,1 meter dan ada ini tiang yang ukurannya 4,6 meter. Kenapa beda? Karena nanti yang untuk mengikuti ke atasnya ada balok lagi yang akan diperuntukkan sebagai misal untuk dipasang jam digital, hiasan-hiasan di atas mihrab itu nanti akan dikreasikan disesuaikan dengan fungsi masjid ini nanti. Kemudian juga banyaknya tiang yang di atas, ada juga tiang yang di atas itu kurang lebih 13 tiang dengan tinggi 1,7 meter. 1,7 meter itu disesuaikan dengan tinggi-tinggi tiang yang ada di lantai 2 gitu agar nanti posisi atasnya rata sama. Nah, Masya Allah, itu dia kita udah ngobrol-ngobrol seputar lantai 2 pembangunan Masjid Pesantren Yatim Tahfiz Pasir Biru ini. Kita lanjut atau sudah dicukupkan untuk lantai 3? Ada lagi nggak? Untuk sekarang, insya Allah untuk update-nya cukup. Nanti untuk di kemudian hari ada progres pembangunan selanjutnya, insya Allah kita infokan lagi ya sahabat. Doakan saja mudah-mudahan pembangunan masjid ini senantiasa diberikan kelancaran. Amin. Dan yang bekerja di sini juga diberikan keselamatan. Doa dari sahabat, insya Allah berkah, insya Allah ada dalam kebun dan ijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita juga mau berterima kasih nih kepada para donatur, para orang baik, para pewakif setia karena sudah menemani kita ya dari awal proses pembangunan masjid ini, dari yang tadinya lahannya kosong, rumput semua, hingga akhirnya sekarang sudah lagi proses pembangunan Masjid Pesantren Yatim Tahfiz ini. Semoga nanti berkah dan amal jariahnya mengalir untuk para pewakif setia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.